Welcome back guys, welcome back to Crypto Ajoys. Kali ini dari judulnya saja sudah The Big Long. 3 alasan kenapa kalian harus long sebanyak-banyaknya 100x leverage. Kalau kalian masih muda ya, tanda kutip, nothing to lose. Jadi kalian berhak saja untuk 100x leverage. Ya, sebelum masuk ke topik, kita lihat dari price action, lumayan ya 50-50 lah, nggak bearish, nggak bullish juga, karena tadi sempat mencoba 16K, jadi resisten di sini 16K. Masih bisa ditolerir lah koreksinya, karena rejection-nya cukup besar. Kalau belum 30% saya belum masuk lagi, karena dari pas bull market, 30% itu paling minimum untuk masuk. Dan sekarang ini kalau 21 moving average-nya ditambah, terus ya mungkin sekitar 14 ribuan saya baru masuk beli lagi Bitcoin. Ini untuk long term ya. Kalau kalian pengen short term, pengen gambling, judi dikit-dikit, ya bisa untuk nge-short atau nge-long Bitcoin. Kalau tujuannya untuk spekulatif. Cuman agak unik ya Bitcoin ini. Kemarin sempat Joe Biden menang pasar market lain di pump, sedangkan ini Bitcoin belum terlalu banyak riak karena kemarin sudah pump berpuluh-puluh persen ya. Sempat update juga kemarin, belum update karena laptop lagi rusak ya. Sekali lagi saya ucapin selamat buat buat Joe Biden sebagai presiden menggantikan incumbent Donald Trump yang melewati 270 ya minimal untuk menang, karena itu divided by electoral sector, karena dia total jumlahnya adalah 270 kali 2 dan Trump dapat sisanya, mungkin nggak tahu dia ini masih ada beberapa yang belum nge-vote. Cuman kalau secara matematis Biden sudah menang. Tapi kayak seperti yang saya sampaikan kemarin, Trump bisa ngajuin banding ke Supreme Court. Let's see, itu masalah lain. Yang saya ditekankan di sini adalah dampaknya bagi Bitcoin Joe Biden ini. Ada 3 alasan untuk the big long untuk Joe Biden. Joe Biden meningkatkan corporate tax menjadi 28%. Jadi kita ketahui bahwa corporate tax ini meliputi banyak aspek ya. Soalnya di dalam perusahaan itu terdiri dari saham, ada bond, ada aset pegawai, ada juga pajak bangunan, pajak penghasilan, dan seterusnya. Dan di sini Joe Biden mencoba menaikkan corporate tax menjadi 28%. Bagi entrepreneur kan, ini rata-rata entrepreneur corporate tax ini. Kalau dinaikkan pajaknya pasti ada konsekuensinya. Apalagi di ekonomi yang serba susah, karena perusahaan ujung-ujungnya profit, ujung-ujungnya duit, UD. Banyak pegawai yang di layoff dan tanpa digaji. Bahkan ada yang sampai di PHK. Bahkan data statistik menyebutkan Amerika Serikat dengan corporate dengan unemployment rate tertinggi semenjak 10 tahun the Great Recession. Dengan menambah pajak seperti ini, saya kira akan membuat suram keadaan. Soalnya perusahaan bakal menghemat habis-habisan setelah dia dipajak seperti ini. But let's see, I don't know. Dengan kata lain, ada tulisan bagus di sini. Saya baca tadi tentang Biden menaikkan pajak itu dalam jangka pendek sih ininya bagus mungkin untuk memberi tunjangan kepada orang free money. Kemarin kan stimulus check backupnya karena adalah dengan mencetak uang kan, menambah
government debt. Government debt pun yang dibeli perusahaan, sedangkan pemerintah ini memajak si perusahaan itu. Jadi yang jadi masalah sebenarnya bukan pajaknya. Ini kan kalau pajak kan balik lagi ke moral kan. Maksudnya setiap orang pengen untung, sedangkan kalau pajak ditekan pasti ada yang harus dikorbanin. Ya nggak bisa disalahkan juga pemerintah dan nggak bisa disalahkan juga ininya ini antara debat kusir yang belum selesai sampai saat ini, yaitu sosialisme dan kapitalisme. Itu sampai sekarang belum ada titik temu. Yang jadi masalah dari pajak ini, tax ini adalah the way we tax itu masih kolot, masih konservatif, masih udik. Soalnya yang jadi masalah bukan teks ya, tapi misalokasi yang dihasilkan dari teks tersebut. Soalnya kan masuk teksnya itu melalui pihak ketiga, yaitu pemerintah. Pemerintah harus menggaji pegawainya, terus dirancangan masuk ke RAPBN, government spending, dan seterusnya. Sedangkan mereka nggak bisa serta-merta langsung top to bottom, maksudnya top bottom. Soalnya masalah ini kan masalah bottom, sedangkan pemerintah ini secara tidak langsung reaction-nya terlalu lama. Bahkan dengan memberikan stimulus check itu juga terlalu overreact di sisi lain. Jadi nggak bisa langsung tepat sasaran. Kalau di teksnya melalui blockchain mungkin solusinya ya. Jadi tiap kali per byte per second itu didistribusikan ke Unibright. Di Unibright ini saya baca tadi agak lebih bagus proporsional pajak ya, karena mereka langsung ke enterprise B2B, business to business. Tapi saya masih kurang menjalani ininya. Tapi the way we tax harusnya bisa langsung masuk ke tepat sasaran, bukan melalui pihak ketiga. Karena banyak di pemerintahan juga yang misalokasi kapital. Misal supply and demand-nya tidak sebanding, pegawai terlalu banyak, sedangkan pekerjaan yang dilakukan pegawai itu bisa digantikan oleh mesin, misalnya. Jadi harus dikurangi kapitalnya banyak, seperti Jokowi kemarin banyak ada wacana untuk membubarkan beberapa kementerian untuk menghemat biaya. Itu make sense, but you never know. Ya, Biden tax plan tadi menjadi pro kontra. Yang pertama, kenapa bullish untuk kripto. Jadi perusahaan harus mencoba bertahan diri. Dan di sisi lain, dengan itu stimulus akan cepat cair. Soalnya pemerintah udah dapat masukan dari seenggaknya tidak terlalu mencetak uang lebih banyak lah dengan isu bond lagi. Soalnya mereka udah memajaki si perusahaan. Jadi stimulus check akan sampai kepada pada rakyat. Namun di sisi lain ini ada dua mata pisau. Pertama, ini bullish untuk kripto karena dari pajak yang tinggi tadi langsung kepada rakyat, tapi menekan ekonomi. Jadi rakyat dikasih stimulus. Bullish untuk Bitcoin karena stimulus mencetak uang dengan mereka isu bond tadi, yaitu quantitative easing. Quantitative easing bisa Anda cari itu metode mencetak uang dengan mencetak utang. Quantitative easing berarti uang dicetak tapi tidak sebanding dengan hutang yang terlalu tinggi, otomatis ada beberapa uang yang tidak uncirculated money. Jadi
hyperinflation belum benar-benar kentara sekarang. Apabila hyperinflation udah balik ke normal, the new normal, dan the Fed udah tidak mulai ada stimulus lagi, nah di sana the big crash is coming. Dan saya harus mewanti-wanti ini, kalau kalian nggak punya Bitcoin sekarang, cepat sebelum kehabisan, karena sistem nggak bisa keep going up kayak gini. Everything goes up, must go down. Everything goes down, must go up. Itulah. Kemarin di bulan Maret, kalau misalnya pemerintah memang punya andil untuk mengatasi utang dan lockdown pun bisa, karena terlanjur tidak produktif kan. 14 hari itu selesaikan semua, naikkan interest rate, perusahaan-perusahaan banyak yang modal kan dari sana. Tapi udah 14 hari itu cuman selesai masalah COVID, selesai masalah utang, selesai masa depan bisa distimulus setelah itu. Mungkin nggak 100% selesai karena memang utangnya terlalu tinggi. Cuman ada chance-nya untuk mereduksi utang di masa krisis itu, karena masa krisis itu masa yang paling oportunis bagi yang opportunity bagi para oportunis. Seperti Bill Ackman kemarin yang mengissue the big short, credit default swap. Ya inilah, the big long ini kan kebalikannya dari the big short. Ini shout out to this man. This man Michael Saylor ini jadi crypto dad di Twitter. Di Twitter dia banyak nge-preach idea tentang Bitcoin. Kenapa dia masuk majalah The Block Journal tentang the big long, dibalik dari 2009 financial crisis. 2009 financial crisis itu juga dibentuk oleh bukan sentimen, tapi karena bubble yang terus dicetak oleh The Fed tadi, uang dan KPR, karena terlalu banyak supply-nya dan demand-nya terlalu banyak tapi supply-nya sedikit, otomatis banyak yang jual dan dia bubble pop, nggak ada lagi yang sanggup membelinya, ya sudah, akhirnya nilai rumah merosot, rakyat juga kehilangan pekerjaannya. Pada financial crisis itu, bank terpaksa, waktu itu agak slow respon, sampai akhir tahun baru bisa The Fed merespon. Karena anggapannya Bernanke waktu itu, The Fed waktu itu di posisi strategis di The Fed, si Bernanke dia bilang, karena dia nggak tahu sedalam apa resesinya itu kan, karena sudah terlalu tinggi tadi bubble kan. Jadi mereka menunggu reaksi pasar. Nah sekarang berbeda sama bulan kemarin langsung actionnya terlalu cepat. Coba actionnya tuh overreact dan rakyat yang kena imbasnya. Kan stimulus check itu demi membuat roda ekonomi berputar kan. Tapi berputarnya dalam hal yang semu. Soalnya beberapa perusahaan masih dalam keadaan melandai seperti itu. Dan The Michael Saylor ini menganggap peluang the big short, tadi credit default swap. Credit default swap itu asuransi terhadap aset dengan harapan mereka menjual aset orang dengan harapan dia membeli di harga yang lebih murah. Otomatis mereka dia harus punya kolateral dulu, agunan dulu untuk mengkolek semua dana dari investor, baru mereka masuk di market sedang beres-beresnya. Kemarin credit default swap oleh Bill Ackman, Anda bisa cari Bill Ackman, itu First Capital, dia punya perusahaan itu, dan kedua dia masang put option, si legendary investor juga, si siapa itu namanya, Ray Dalio, itu yang membuat How Economic Machine Work, long term debt cycle, dan ini short term debt cycle, dia yang bikin gagasan dia. Dan Michael Saylor ini mencoba untuk menjadi contrarian-nya karena this bubble cannot continue.
Si Michael Saylor yakin sistem sekarang ini berdasarkan utang dan debt. Jadi Bitcoin adalah satu-satunya aset yang real, yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Karena tidak bisa dimanipulasi oleh negara manapun, tidak bisa disensor, dan itu private milik kita. Dan dia mengakui, ya walaupun ini double-edged sword ya, maksudnya pisau bermata dua. Ada orang yang nggak setuju, dia mendisclose posisi BTC dia, ada yang setuju. Ya, let's see. Kemudian masalah ketiga yang bikin kalian harus bullish adalah ini, di FTX ada si CEO-nya FTX, itu dia kemarin memberi donasi kepada Biden. Dan juga Biden meng-hire ini, crypto advisor sebagai economic financial advisor. Let's see apakah ini bisa jadi baik atau enggak. Dan slowly but surely pada skepticism atau haters, tanda kutip, Norio Rubini berbicara tentang Bitcoin maybe store of value karena algoritma ditentukan udah oleh algoritma. Apalagi ada consensus mechanism, halving period, Bitcoin dalam approximately 4 tahun sekali, itu supply-nya cut in half. Jadi misal kali ini 12, 4 tahun kemudian produksi every 10 minutes-nya ada cuma 6 Bitcoin. Dan tiap 4 tahun keep shrinking, tapi kalau supply-nya naik terus, ya sudah harganya melesat. Dan inilah yang dia bilang. Nah, memang nggak ada obat. Bitcoin memang, saya Bitcoin masih malis. Kalau shitcoin itu ya paling untuk tahun depan lah, untuk bahan spekulasi. Cuman kalau Bitcoin benar-benar valuable. Saya masih nggak habis pikir ada orang yang menganggap Bitcoin itu scam, Bitcoin itu Ponzi, Bitcoin. Ini hanya supply and demand. Supply and demand. Kalau supply-nya keep shrinking, demand-nya naik, otomatis harga naik. Ya, terserah, tapi not financial advice ya. You do you, I do me, let's see. Dan ya, sedikit tentang Unibright tadi, mungkin untuk pertemuan selanjutnya ya, saya akan membahas DeFi, kenapa taxation itu harus dilakukan di blockchain. Soalnya DeFi itu bakal dibagi 4. Ini saya kasih ininya aja, spoilernya dikit, konten DeFi saya berikutnya. Yang pertama, DeFi itu ada namanya baseline. Baseline, dan yang kedua itu ada ini Oracle. Dan yang ketiga ada namanya itu derivatif. Yang keempat itu lending. CryptoTax harusnya masuk di sini. Yang Unibright tadi, kalau Oracle ini Chainlink contohnya. Derivatif ini contohnya Synthesis, SNX, atau Loopring, bisa juga Loopring. Sama satu lagi lending ini AV, atau dulu namanya
F ya. Ya, that's it guys. Maaf terlalu belepotan agak lama. Hit a like if you like this content, if you like, dan the big long.